Shalom saudara, kita ketemu kembali ya. Nah, jadi di sesi sebelumnya kita berbicara mengenai setiap orang Kristen wajib menerima Roh Kudus begitu ya. Memang wajib ya. Saudara kalau misalnya ini coba saudara dengar baik-baik itu sesinya dan ayatnya coba dibaca ulang begitu ya. Begitu. Nah, saya ingin membagikan hal yang paling umum lah, yang paling banyak dipertanyakan orang, hubungan antara bahasa roh dengan Roh Kudus begitu, ya. Karena memang kedatangan Roh Kudus itu karunia pertama itu dengan bahasa roh gitu atau bahasa lidah begitu, ya. Nah, jadi banyak orang karena tidak paham dan karena mungkin ya diajar oleh mereka yang tidak menerima Roh Kudus, ya. Jadi yang disampaikan hanya sebatas teori gitu, ya, sebatas pengetahuan. Sedangkan antara pemberita Injil dengan saksi Injil atau pemberita Yesus dengan saksi Yesus itu dua hal yang berbeda. Kalau pemberita Yesus, dia hanya menyaksikan Yesus sesuai dengan pengetahuan yang dia terima di Alkitab ini, gitu. Tetapi kalau saksi Yesus adalah orang yang bersama dengan Roh Kudus bisa melihat kealahannya Yesus, bagaimana dia punya kehendak, bagaimana dia punya kedatangannya 2000 tahun yang lalu, pekerjaannya, dan apa yang sedang dikerjakan gitu ya, dan apa yang disampaikan bahwa akan datang Yesus kedua kali gitu, dengan kedatangan Roh Kudus begitu. Jadi dengan kata lain, karya Yesus 2000 tahun yang lalu itu sudah digenapi oleh Yesus dan Tuhan Yesus naik ke sorga sebagai anak manusia, dan sekarang yang bekerja adalah Roh Kudus yang datang kepada mereka yang sudah dibeli dengan darah Yesus menjadi jemaat. Maka di Wahyu dikatakan, dengarlah apa yang disampaikan oleh Roh Kudus gitu. Ya, jadi Roh Kuduslah yang memelihara iman orang percaya. Artinya dengan orang yang telah dibeli dengan darah Yesus. Kisah Rasul pasal 20 kalau saya nggak mencatat itu jemaat itu adalah mereka yang dibeli dengan darah Yesus, yang diasuh oleh Roh Kudus begitu, ya. Nah, tapi orang itu kan harus terima Roh Kudus begitu. Pemahaman mereka mengenai Roh Kudus dan bahasa roh yang paling umum gitu ya. Mereka itu sering salah paham. Karena salah paham, akhirnya mereka cenderung mengabaikan Roh Kudus. Padahal kita kan harus merindukan Roh Kudus ya. Kenapa, saudara? Karena seperti yang sudah disampaikan di sesi sebelumnya, Yesus 2000 tahun yang lalu adalah Roh Kudus yang kelihatan. Ya, Yesus menyatakan Allah dengan Roh Kudus, ya. Nah, sekarang Yesus yang tidak kelihatan yang ada dalam diri kita itu datang sebagai Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 26 sudah mencatat itu. Roh Kudus datang di dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah Yesus yang tidak kelihatan yang ada dalam diri orang percaya. Dunia tidak bisa melihat Yesus, tetapi para saksi Yesus melihat Yesus gitu. Ya, itu yang membedakan. Nah, tapi kenapa banyak orang tidak menerima Roh Kudus? Besar kemungkinan pertama karena mereka tidak mendapat pengajaran yang benar. Maka seperti yang kita baca di sesi sebelumnya, Kisah Rasul pasal 19 ya, para murid di Efesus, kami nggak tahu tuh mengenai Roh Kudus begitu. Ya, jadi seperti itu saudara. Ya, atau kayak Apolos, tahu mengenai Yesus tapi tidak mengalami Yesus, maka diajar kembali oleh Aquila dan Priscilla, kawan sekerja Paulus ya, sehingga akhirnya dia benar-benar menerima Yesus dan menjadi saksi Yesus gitu saudara ya. Nah, apa yang membuat seseorang itu tidak bisa menerima Roh Kudus? Dari pengalaman yang saya lakukan ya, mereka yang benar-benar mereka itu tahu Yesus tapi tidak menerima Yesus mesti. Tapi setelah dilayani dan diberi firman, ya sama seperti firman yang kita bagikan ini, asal mereka percaya dan kerinduan, ya mereka akhirnya menerima Roh Kudus, saudara. Nah, hal apa yang membuat seseorang itu sulit menerima Roh Kudus? Ini, saudara. Coba kita buka di Lukas pasal 11.
ayat 5 sampai 13. Pelan-pelan aja Bu Sri baca. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu diganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, jadi kita tahu ya, kehendak Allah bahwa Allah ingin tinggal di dalam roh jiwa manusia, ya. Dengan kata lain, Allah menyatakan pikiran kehendaknya melalui Yesus 2000 tahun yang lalu, dan Yesus menyatakan itu, lalu dia datang sebagai Kristus, ya, lalu dia mati di kayu salib mencurahkan darah, mempersiapkan kedatangan Roh Kudus datang dalam diri orang percaya, ya. Roh Kudus itu yang sedang keluar sampai sekarang kepada orang yang sudah minum darah Yesus atau yang sudah percaya Yesus Kristus anak Allah, gitu, ya. Nah, itu kerinduan Bapa. Bapa ingin memberikan Roh Kudus. Maka di sini dikatakan, Bapa dunia yang jahat saja tahu memberi yang baik, gitu, ya. Masakan Bapa yang di sorga tidak memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta? Satu syarat yang pertama, kita harus rindu, ya. Maka meminta, ya. Maka dikatakan ketoklah, carilah, mintalah, gitu, ya. Maka mereka yang mencari mendapat, mereka meminta diberi, mereka mengetok pintu, baginya pintu dibukakan, ya. Itu kehendak Allah. Tapi kenapa seseorang itu tidak bisa menerima Roh Kudus? Ya, karena ada unsur ini. Coba di pasal yang tadi Gusti baca, coba Gusti ulangi di ayat 8. Coba. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu ada sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ini arti maksudnya malu itu, artinya dia kenal sahabatnya. Dia kenal sahabatnya. Ya, waktu itu ini ceritakan ada satu orang malam-malam ada tamu yang datang, tapi dia tidak ada apa-apa yang ingin diberikan. Maka dia minta kepada sahabatnya pasti beri, gitu. Nah, dia ketok pintu tetangganya sahabatnya itu, tolong ya, aku diberikan aku mau perlu ini menjamu tamu aku, gitu, ya kan? Karena sikapnya yang tidak malu itu, maka dia mendapat, gitu, ya. Jadi poin yang pertama itu banyak orang merasa ini benar nggak ya bahasa roh ini, gitu, ya kan, gitu. Jadi merasa malu, padahal Bapa ingin memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita, gitu, ya. Tapi karena kita malu, kenapa malu? Karena kalau orang ini nggak ada malu, karena dia kenal tetangganya, sahabatnya, gitu, ya. Nah, sama seperti kita juga kepada Allah, ya. Kita mengenal Dia nggak, gitu. Kalau dulu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kan, waktu mendengar Allah datang, mereka merasa apa? Malu kan? Waktu dosa datang, ya, sampai memakai pakaian terus bersembunyi, ya. Nah, padahal di dalam kasih tidak ada ketakutan, gitu, ya. Nah, kalau kita yang sudah ada di dalam Yesus, pada dasarnya kita sudah tidak ada ketakutan. Dengan kata lain, damai sejahtera Allah yang tidak diberikan oleh dunia itu ada pada kita.
Dengan kata lain, kematian roh kita yang kita nggak bisa tanggung, itu sudah ditanggung oleh Yesus. Itu damai sejahtera. Nah, jadi syarat pertama itu adalah kita harus ada damai sejahtera dan kerinduan akan Yesus gitu. Damai sejahtera. Maka Yesus waktu dia bangkit di hari ketiga, dia bertemu dengan para muridnya kan. Para muridnya ketakutan. Ya, waktu Yesus menembus tembok gitu, dengan tubuhnya, terus dia juga makan ikan goreng dengan tubuh itu, para murid takut. Dia bilang, oh itu hantu. Makanya Tuhan Yesus ambil ikan goreng di Lukas itu ya, di pasal-pasal terakhir, dia makan ikan goreng itu. Terus habis dia menghembuskan napas juga, gitu. Ya, dia mengatakan kalau hantu itu nggak ada daging gitu. Tapi dia dengan tubuh kebangkitan itu, dia bisa tembus tembok, bisa tembus pintu, dan dia bisa berbicara. Lalu apa yang disampaikan oleh Yesus waktu itu? Yesus mengatakan demikian, kamu terimalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera bagimu gitu. Nah, damai sejahtera inilah yang dikerjakan Allah bagi kita. Maka kalau orang Kristen, bagi mereka kematian tubuh kan wajar. Semua orang pasti akan mati. Tapi dia ada damai sejahtera. Kenapa? Karena dia ada di dalam Yesus gitu. Ya, dia percaya kepada Yesus. Itu syarat pertama, saudara. Harus ada damai sejahtera ini sama seperti orang ini. Dia nggak malu terhadap tetangganya. Kalau si Adam dan Hawa malu kan? Ya, terus sembunyi kan? Nah, kalau kita enggak, kita bisa bertemu dengan Allah. Ya, karena kita minum darah Yesus. Tapi kita rindu, ingin ketemu dengan Allah. Gitu. Maka sikap malu ini harus disingkirkan, saudara. Ya, dengan kata lain, saudara sudah terima damai sejahtera Allah enggak? Yaitu dengan bakti Yesus di kayu salib. Sudah minum darah Yesus itu enggak? Gitu. Sudah tahu nggak dalam hati, aduh, aku ingin taat perintah Yesus. Itu dari kita. Maka kita dibaptis, gitu. Karena di dalam darah ada hidup kan? Maka seseorang waktu percaya Yesus Kristus anak Allah, rohnya minum darah Yesus. Nah, maka dia ingin mentaati firman, gitu. Maka dia dengan Yesus itu sepertinya sahabat. Sahabat itu kayaknya yang paling dekat deh, gitu. Mungkin lebih dekat daripada orang tua ya, Bu Sri ya. Misalnya kalau kita ada anak gitu, atau kita mungkin punya sahabat, biasanya sahabat itu paling dekat gitu. Ya, bahkan dari siapapun. Jadi dia ingin menumpahkan semua apa pikiran, emosi apa kepada sahabatnya ya. Nah, Yesus itu juga mengatakan, engkau adalah sahabatku gitu. Ya, jadi kita itu sebenarnya dekat gitu sama Yesus. Itu syarat yang pertama, damai sejahtera gitu. Ya, terus yang kedua, kita harus tahu benar-benar ya bahwa Yesus akan datang kepada kita sebagai Roh Kudus. Itu kerinduan. Maka kita merindukan Yesus dalam diri kita dengan kedatangan Roh Kudus. Maka Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Lalu sekarang ciri-cirinya adalah bagaimana seseorang menerima Roh Kudus kan? Ya. Betul kan? Nah, coba kita buka dulu di Kisah Rasul pasal 10. Mungkin coba kita baca lagi aja dari ayat 37 sampai 45 dulu. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Si Yesus itu yang telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang mati. Oke, ayat 43.
Tapi tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi ini cerita mengenai Cornelius. Cornelius ini adalah perwira Romawi yang dari Italia gitu ya. Dikatakan ini Cornelius ini adalah orang kafir pertama, artinya orang di luar orang Yahudi gitu. Dialah yang pertama kali yang menerima Roh Kudus, ya, Kisah Rasul 10 ini gitu. Maka waktu itu dia mendapat mimpi, terus disuruh oleh malaikat untuk memanggil hamba Tuhan, yaitu Rasul Petrus, ya. Nah, maka akhirnya Rasul Petrus berangkat dari Yope bertemu dengan Cornelius ini. Nah, di sini Cornelius Petrus bersaksi mengenai Yesus, ya, bagaimana Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, keluar dari air, dan dia sebagai Allah, menyatakan Allah itu, dan dia mengenapi kematiannya di kayu salib, lalu dibangkitkan. Terus habis itu dia juga menyaksikan Yesus yang datang sebagai hakim, sebagai raja gitu ya. Maka dia Petrus yang mengalami itu bersaksi gitu. Bahkan terus Yesus juga menyampaikan pertobatan gitu. Ya, maka di ayat 43 itu tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada dia akan mendapat pengampun dosa oleh karena namanya gitu. Ya, jadi Yesus mati menanggung upah dosa. Dosa mah nggak pernah diampuni sebenarnya. Dosa itu harus ditukar, ditebus. Maka Yesus secara sah menebus upah dosa maut itu dengan kematiannya, saudara. Maka dosa nggak pernah diampuni. Gitu. Dosa itu ditukar, ditebus. Maka kita yang percaya Yesus, dosa kita itu, upah dosa itu sudah ditebus oleh Yesus gitu. Maka waktu kita percaya Yesus Kristus anak Allah, kita baptis keluar dari air, ya, kita itu sebenarnya dosa kita sudah dihapus, begitu. Ya, sudah dihapus. Jadi penebusan dan penghapusan sudah selesai lewat baptisan gitu. Tetapi kedatangan Roh Kudus menyaksikan bahwa roh orang itu sudah menerima darah Yesus, begitu. Jadi pada waktu Petrus bersaksi mengenai Yesus, ya, rupanya Cornelius dan keluarganya itu membuka hati, gitu. Karena mereka orang saleh dan mereka membuka hati percaya Yesus Kristus anak Allah, ya. Dan uniknya waktu Petrus menyampaikan berita pertobatan itu, coba ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Udah cukup. Iya, Ya. Jadi di sini bagaimana Rasul Petrus dan orang yang beserta Rasul Petrus bisa tahu Cornelius menerima Roh Kudus? Dari apa? Kalau Busri baca. Ayat 45 coba diulang. 44-45 coba. Petrus berkata, turunlah Roh Kudus atas mereka semua orang yang bersunat tercengang. Yaitu waktu itu dia Roh Kudus dicurahkan kan. Terus dia mulai berkata-kata. Kan? Jadi kita bisa tahu kedatangan Roh Kudus. Coba diulang aja pelan-pelan ya. 44 sampai 46 Bu Sri. Pelan-pelan coba. Berapa? 44 ya? Sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus kan atas semua orang itu mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi kita bisa tahu kedatangan Roh Kudus itu karunia pertama apa? Bahasa roh. Bahasa roh. Begitu. Jadi seorang itu tidak bisa mengatakan, oh aku menerima Roh Kudus kalau tidak menyatakan karunia pertama bahasa roh, saudara. Ya, karena Petrus, para saksi itu menyaksikan, loh, Cornelius ternyata juga dan dia punya orang-orang yang beserta dia juga menerima Roh Kudus gitu. Apa buktinya mereka menerima Roh Kudus? Karena mereka mendengar, mereka berbahasa lidah.
berbahasa roh gitu. Lalu mereka dibaptis. Jadi soal baptisan itu ada orang yang menerima Roh Kudus lalu dibaptis, ada orang yang dibaptis lalu terima Roh Kudus. Misalnya di Kisah Rasul pasal 19, ya itu mereka dibaptis dulu baru menerima Roh Kudus begitu. Ya, kalau kasus yang di Kisah Rasul 10 mereka terima Roh Kudus dulu baru dibaptis. Tapi inti yang mau disampaikan di sesi ini adalah bukti kedatangan Roh Kudus yang wajib diperoleh oleh orang percaya atau orang Kristen itu karunia pertama dinyatakan dengan bahasa roh begitu. Ya. Nah, saya mau jelaskan mengenai bahasa roh karena banyak orang sepertinya simpang siur juga ya. Coba kita baca dulu yang kisah di suratan Korintus. 1 Korintus 1 Korintus pasal 14 ayat 2 aja. Ayat 2 saja. 11. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, jadi hal-hal yang rahasia itu sebenarnya semua kerinduan rohnya itu disampaikan kepada Allah melalui Roh Kudus. Dengan kata lain, rohnya itu bertemu dengan Allah, memuliakan Allah. Ya, intinya lah seperti itu ya saudara ya. Tapi poinnya adalah seseorang waktu terima Roh Kudus karunia pertama dia berbahasa roh, tapi waktu orang itu berbahasa roh tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi ada orang kan mengatakan, oh terima Roh Kudus, misalnya itu bisa dengan bahasa lain. Misalnya saya kita orang Indonesia. Oh karena terima Roh Kudus kita bisa berbahasa Inggris misalnya, atau bisa berbahasa India gitu. Bukan saudara, bukan. Kita mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengerti bahasanya. Hanya Allah yang mengerti. Gitu. Ya, hanya Allah yang mengerti saudara. Ya. Terus habis itu yang mengatakan ya bahasa roh itu digunakan untuk menginjil misalnya. Itu benar, tapi harus dijelaskan gitu. Ya, dan kata lain, Roh Kudus datang membuat seseorang bisa mengenal kealahannya Yesus, lalu dia bersaksi, tapi bersaksinya bukan dengan bahasa roh, tapi dengan bahasa dia sendiri. Yang bisa dimengerti oleh manusia. Betul, begitu. Ya. Nah, jadi harus diterangkan seperti itu. Tetapi tanda kedatangan Roh Kudus dalam diri seseorang itu berbahasa roh, gitu. Nah, kenapa ada orang yang mengartikan bahwa waktu orang itu terima Roh Kudus, orang itu bisa berbahasa dengan bahasa yang lain. Nah, mereka mengambilnya di sini, saudara. Misalnya ya, di Kisah Rasul pasal 2, coba. Gusti, kejadiannya disampaikan di Kisah Rasul pasal 2, coba. Kisah Rasul pasal 2, ini kan mengenai kedatangan Roh Kudus pertama kali pada 120 murid ya, pada waktu Pentakosta ini ya. Boleh baca aja sampai pasal 1 sampai 13, Bu Sri, pelan-pelan baca. Ketika tiba dari hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebangan hingga hinggap di pada mereka masing-masing. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka yang untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin ya masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, ini cerita ini saudara sebenarnya ya, kalau kita mau merenungkan aja sebentar gitu ya kejadian itu dan kita refleksikan dari kejadian kita sehari-hari ya, ini kurang lebih terjadi di dalam orang Kristen kita sendiri gitu. Jadi ada yang mengklaim bahwa orang yang berbahasa roh itu bisa dengan bahasa lain gitu, bahasa manusia. Mereka ngambilnya dari sini gitu ya. Begitu. Padahal yang tadi kita baca di 1 Korintus pasal berapa tadi 14 atau 12 itu ya. Nah, di situ tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh itu. Hanya Allah yang mengerti, Saudara. 1 Korintus pasal 14 ya kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, jadi seperti itu, Saudara. Nah, terus bagaimana ini? Kan mereka mendengar. Begini, Saudara, penjelasannya. Saudara simak baik-baik ya. Karena ini penting sebenarnya. Jadi, di sini dikatakan, waktu itu mereka sedang, kan kalau orang Yahudi itu kan memberikan tiga hari besar. Ya. Tiap 3 hari besar itu mereka, orang-orang Yahudi itu dari berbagai daerah, mereka harus kumpul di Yerusalem. Mereka itu disebut orang yang saleh lah, orang yang beribadah gitu. Ya. Gitu. Jadi waktu mereka datang itu, ya, itu kalau nggak salah itu waktu itu mereka memperingati Pondok Daun kalau saya nggak salah, begitu ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kan mereka meratap, ada 10 hari mereka meratap gitu ya. Nah, kalau para rasul berdoa di loteng Markus gitu. Jadi mereka memperingati itu. Nah, itu waktu Pentakosta dikatakan itu, datanglah Roh Kudus gitu. Ya, dengan lidah api. Itu Roh Kudus bukan selama-lamanya Roh Kudus nggak bisa dilihat, Saudara. Lidah api itu malaikat gitu. Ya, itu angin yang menderu itu juga malaikat. Seperti raja lah, Saudara. Kalau raja datang itu pengawalnya datang semua. Ya, kalau paling gampang kita lihat kalau kita punya presiden datang, pengawalnya itu pas pampresnya banyak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi 120 orang itu benar-benar menerima kedatangan Roh Kudus dengan para kuasa. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu menerima kuasa. Jadi benar-benar mereka menerima Roh Kudus 120 orang itu. Begitu. Pertama, secara logis saja, Saudara. Saudara pikirkan deh. Anggaplah di dalam ruangan ini ada 10 orang saja. Saya saja bicara sama Busti harus gantian ya. Kalau saya Busri bicara dan saya bicara, saudara bisa bingung. Baru 2 orang. Anggaplah kalau 10 orang bersama-sama ngomong. Saudara bisa ngerti nggak yang diomong 10 orang? Apalagi 120 orang. Ngomong sama-sama mereka bahasa roh. Anggaplah yang satu bahasa Mandarin, yang satu bahasa India, yang lain bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa apa. Mereka ngerti nggak? Kita anggaplah 10 orang itu yang satu bahasa Mandarin, yang satu bahasa Jawa, yang satu bahasa Batak, yang satu bahasa apa misalnya, bahasa Inggris. Sama-sama ngomong 10 orang aja. Orang Inggris itu bisa dengar nggak kalau salah satu bahasa Inggris? Enggak, Saudara. Ya, saya teringat itu ya waktu saya sekolah ya. Misal kita sekolah kan, kita banyak ya zaman dulu ya, 40-50 orang ya. Kita misalnya ke WC atau kemana gitu ya, itu murid-murid di dalam kan. Kita kan dengar kan mereka pada ngomong waktu istirahat gitu ya. Kita nggak bisa dengar kan. Jadi bagaimana? Cuma dengar suara, tapi apa yang diomongin kita nggak tahu. Ya, di pasal ini dikatakan berapa ribu orang setelah Roh Kudus datang, Petrus berkhotbah kan, 3.000 orang dibaptis. Jadi waktu itu banyak sekali orang Yahudi dari berbagai daerah, mereka melihat kedatangan Roh Kudus pada 120 orang itu, dan 120 orang itu berbahasa roh. Terus habis itu mereka yang datang dari Mesir, dari Pamfilia, Frigia yang tadi disampaikan ini, yang dibaca ini di ayat ini. Bagaimana mereka bisa mendengar 120 orang itu dengan daerah mereka, Saudara?
Logikanya coba saudara berpikir. Hah? Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan, oh bahasa roh itu adalah bahasa manusia misalnya. Oh saya misalnya dipakai untuk penginjilan. Dia orang Inggris, dikasih bahasa roh karunia untuk bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa saudara. Kalau saudara mau belajar bahasa Inggris, ya saudara kursus saja bahasa Inggris. Untuk apa menerima Roh Kudus supaya bisa bahasa Inggris gitu? Ya, jadi nggak logis saudara. Ya, jadi bagaimana dengan 120 orang yang menerima Roh Kudus, sedangkan yang lain mendengar, gitu? Ya, ini orang-orang yang melihat 120 orang yang menerima Roh Kudus ini ada 3 golongan. Satu, yang mereka bisa mendengar, ya, orang 120 orang itu memuliakan Allah dengan bahasa yang dari mereka sendiri. Karena mereka mengatakan, loh, yang terima Roh Kudus itu kan semua orang Galilea. Kita orang Mesir, orang apa? Elam, orang mana? Frigia, Mesopotamia, ya kan? Orang Kapodia, Pontik, gitu. Ya, mereka itu saudara sedang diselimuti oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus tinggal dalam diri dia. Mereka diselimuti oleh Roh Kudus. Sama seperti, coba buka di Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Di sini dikatakan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Elizabeth ini mamanya Yohanes Pembaptis. Padahal Yesus belum datang. Betul sekali ya. Ya, coba kita lihat lagi ya. Di sini masih ada lagi Lukas pasal 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi baik mamanya Yohanes Pembaptis ini Elizabeth maupun Yohanes Pembaptis karena penuh Roh Kudus gitu. Ya, jadi bukan penuh Roh Kudus seperti kita orang percaya itu Roh Kudus datang dalam roh jiwa kita, tetapi dia diselimuti dari luar. Kenapa masih diselimuti? Karena Yesus belum dipermuliakan, belum mati di kayu salib, saudara. Coba buka di Yohanes pasal 7. Ayat 37 sampai 39. Pelan-pelan aja mesti baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Oleh roh itu belum datang. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan? Waktu Yesus naik ke sorga. Seperti yang di sesi sebelumnya di Yohanes 14, nanti aku akan minta kepada Bapa. Kapan memintanya? Waktu Yesus di tata sorga. Jadi yang Yohanes Pembaptis sama Elizabeth penuh Roh Kudus itu, Roh Kudus belum masuk ke dalam roh jiwanya. Kenapa belum masuk? Karena roh jiwa manusia masih belum menerima darah Yesus. Karena kan terhubung dari Adam, rohnya mati. Begitu. Jadi dia diselimuti oleh Roh Kudus. Sama seperti Kisah Rasul pasal 2 tadi, ya kan? Yang pergi berkumpul itu semua orang Yahudi. Dikatakan orang yang saleh. Tapi rupanya yang saleh itu juga ada 3. Ada yang cuma ikut-ikutan juga rupanya, gitu. Tapi yang saleh itu benar-benar diselimuti oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa mendengar 120 orang yang menerima Roh Kudus itu. Karena waktu mereka diselimuti oleh Roh Kudus, mereka belum menerima Roh Kudus, tapi diselimuti Roh Kudus sama seperti yang tadi kisah Lukas pasal 1 ayat 15 dan ayat berapa yang Elizabeth dan Yohanes Pembaptis, ya. Itu Roh Kudus memberikan karunia. Coba buka lagi di 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 12. Langsung aja
ayat 10, Bu Sri. 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Coba ayat 11-nya. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi Roh Kudus itu datang tujuannya cuma satu, membawa kita pada keselamatan kebenaran kan, supaya kita dibangkitkan, supaya kita itu dimeteraikan keselamatan, supaya kita disaksikan sebagai anak Allah. Itu kehendak Roh Kudus. Maka Roh Kudus memberikan karunia-Nya, ya, supaya kita semakin melihat kealahannya Yesus gitu. Ya, itu Petrus sudah mencatat, menulis itu kepada jemaat Korintus secara detail gitu. Ya. Nah, di sini ditulis bahwa Roh Kudus memberikan karunia selain bahasa roh, juga karunia mengartikan bahasa roh. Maka kepada orang yang tidak terima Roh Kudus pada waktu itu, yang mereka mendengar, loh, itu orang Galilea, kok aku bisa ngerti ya bahasanya ya? Kan mereka bukan orang kita kan orang Mesir, orang Elam, orang apa begitu ya, yang tadi ya orang Asia. Kok aku ngerti mereka orang Galilea? Karena mereka diselimuti oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus pada waktu itu memberikan karunia mereka, karunia mengartikan bahasa roh itu. Sehingga mereka mengerti dengan bahasa daerah mereka masing-masing, saudara. Gitu. Jadi ini penjelasannya, dan itu memang benar seperti itu, saudara. Jadi nggak logis kalau orang bilang, oh aku terima Roh Kudus, aku bisa bahasa manusia yang lain. Misalnya aku bisa bahasa Inggris, bahasa India, tujuannya penginjilan. Nggak tepat, saudara. Ya, 10 orang aja dengan 10 bahasa yang berbeda, berbicara bersama-sama. Walaupun ada orang Inggris, di antara 10 orang itu ada satu bahasa Inggris, ada orang Inggris yang lain dengar. Nggak mungkin dia bisa dengar. Apalagi 120 orang. Mereka semua orang Galilea, saudara. Mereka tidak bisa bahasa Mesir, apa semua, nggak ngerti bahasa daerah. Tapi waktu mereka terima Roh Kudus, mereka karunia pertama berbahasa roh. Lalu dari yang kelompok besar orang yang datang itu kan mereka orang saleh. Mereka dikuasai, bukan didatangi loh, diselimuti Roh Kudus. Sama seperti Elizabeth sama Yohanes Pembaptis. Penuh Roh Kudus itu diselimuti. Belum masuk ke dalam roh jiwa orang itu, karena dia belum terima darah Yesus gitu. Ya, baru diselimuti dan Roh Kudus sebagai karunia. Oh, mereka tahu, oh ternyata mereka sedang memuliakan Allah gitu. Cuma mereka bingung, mereka kan orang Galilea, aku kan orang Mesir misalnya, aku kan orang Asia, kenapa aku bisa ngerti gitu. Itu Roh Kudus yang menyelimuti mereka, memberikan karunia itu. Mereka inilah setelah Petrus berkhotbah, mereka memberi diri mereka dibaptis. Maka mereka kan tanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus mengatakan, karena itu bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Itu golongan yang pertama. Orang yang nggak malu. Orang yang punya damai sejahtera. Orang yang merindukan Yesus. Maka dia terima Roh Kudus, saudara. Ya, tapi ada orang kedua, nggak tahu apa-apa, ya kan? Yang ke ayat 12, Kisah Rasul pasal 2 ayat 12, mereka Busi bisa buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi ada kelompok juga di situ yang nggak ngerti. Kenapa ya? Kenapa ya? Begitu. Iya kan? Ada, saudara. Orang Kristen sekarang juga banyak kan yang ragu kan? Ini menerima Roh Kudus, katanya bahasa roh yang benar yang mana ini? Ya, betul ya? Orang ini mau gini, yang ini gimana ya? Ya, lalu ada satu lagi. Orang lain menyindir apa? Mereka menyindir Sedang mabuk. oleh anggur manis. Hati-hati loh, saudara. Ada yang mengatakan, oh mereka terima Roh Kudus, itu apa itu bahasa-bahasa rohnya kayak begini, macam-macam ya, bikin statement. Hati-hati, saudara. Ya, kita kalau nggak ngerti, mendingan kita belajar Alkitab dengan benar ya. Kalau enggak kita akan dihakimi loh. Karena Tuhan Yesus mengatakan, menurut ucapanmu kamu dibenarkan atau dihakimi. Kenapa? Karena siapa yang menghujat Roh Kudus, ya akan dihakimi, nggak bisa diampuni, saudara. Itu Allah akan ingat. Sama seperti ada seseorang itu luka pada mukanya, ya
itu walaupun sembuh, luka itu tetap kelihatan, saudara. Ya, goresannya. Jadi kalau saudara mengasihi Yesus, hati-hati kalau saudara nggak ngerti mengenai kedatangan Roh Kudus, mengenai bahasa roh, terus saudara ikut statement seperti ini. Mereka mabuk anggur manis, gitu. Ya, jadi sekarang ini nggak ada bedanya dengan kejadian waktu itu. Ada 3 kelompok nih, kalau saya bilang orang Kristen. Ada yang satu, mereka benar-benar merindukan Allah ya, maka mereka terima Roh Kudus begitu. Sama seperti yang tadi, loh, aku orang Elam, orang Mesir, orang Asia, kok aku ngerti? Nah, mereka itu sedang diselimuti oleh Roh Kudus. Sama seperti Cornelius. Cornelius juga orang yang saleh, merindukan. Waktu dia merindukan keselamatan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia dan dia dikerjakan hanya oleh Yesus, dia benar-benar menerima Roh Kudus. Karena apa? Dia percaya Yesus kan? Dia minum darah Yesus. Maka Roh Kudus langsung datang gitu. Maka yang ikut sama Rasul Petrus kaget. Loh, orang kafir ternyata juga terima Roh Kudus. Ya memang lah. Kita ini kan orang kafir bagi orang Yahudi ya. Tapi Allah mengasihi semua umat manusia kan. Maka amanah agung dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Karena di hadapan Allah roh. Di hadapan Allah nggak lihat suku bangsa. Allah cuma lihat roh kita ada darah Yesus apa enggak. Cuma itu doang, saudara. Cuma itu saja, begitu. Ya. Nah, jadi itu. Ada satu kelompok itu. Ada satu kelompok lagi, nggak ngerti. Ini bahasa roh ini benar nggak ya? Roh Kudus itu benar nggak ya? Roh Kudus itu bagaimana? Aku tahu Roh Kudus tapi kayak gimana? Nah, ada kelompok ini nih, seperti ini. Ada lagi yang menyindir. Yang bilang apa? Apa itu bahasa-bahasa roh kayak begini kelakuannya gitu? Hati-hati, saudara. Ya, orang yang terima Roh Kudus karena pertama berbahasa dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Dan Yesus sudah menyampaikan itu di Yohanes 14 ya. Yesus menyampaikan dengan siapa? Coba saudara baca di Kisah Rasul pasal 1 ayat 2. Coba. Kisah Rasul pasal 1 ayat 2. Sampai pada hari ia berangkat. Ya, terangkat. Terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, jadi waktu Yesus keluar setelah dibaptis Yohanes Pembaptis, itu kan dia melakukan pelayanan resmi kalau kita bilang. Dia itu Allah menyampaikan firman, kamu akan diselamatkan, kamu akan minum darahku, kamu akan makan dagingku, Roh Kudus akan datang. Itu Yesus menyampaikan dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Betul kan, Bu Sri? Dengan Roh Kudus kan? Memberikan perintahnya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan bertobatlah, itu dengan Yesus memerintahkan dengan Roh Kudus. Dibaptislah, itu Tuhan Yesus memerintahkan dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, itu juga Yesus memerintahkan dengan Roh Kudus. Kalau kita mengabaikan Yesus, mengabaikan Roh Kudus, apa akibatnya? Coba buka Matius di Matius 12. Matius 12 ya. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Lanjut ayatnya berikutnya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Saudara baca sendiri kan? Ya, jadi Yesus menyampaikan perintah dengan Roh Kudus. Maka seseorang dikatakan harus bertobat, harus terima Yesus, harus dibaptis, saudara. Dibaptis itu artinya baptisan diselam, gitu. Nggak ada perintah yang lain. Diselam, masuk ke dalam Yesus. Itu Yesus menyampaikan dengan Roh Kudus. Lalu Yesus juga mengatakan, terimalah Roh Kudus, gitu. Maka seseorang percaya harus terima Roh Kudus karena Tuhan Yesus menyampaikan perintah dengan Roh Kudus. Apabila seseorang menentang apa yang difirmankan Yesus, maka dia sedang menentang Roh Kudus karena Yesus menyampaikan dengan Roh Kudus, saudara. Ya, jadi hati-hati, saudara ya. Ya, karena kita lihat berseliweran di sana sini ya, di medsos atau mungkin di seminar-seminar ya, mengatakan apa itu orang itu katanya terima Roh Kudus, bahasa rohnya kayak begitu. Hati-hati, saudara. Ya, karena memang orang waktu terima Roh Kudus karena pertama berbahasa roh
dan dia berbahasa dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. 1 Korintus pasal 14 ayat 2 sudah mencatat itu. Ya. Lalu menjawab pertanyaan orang yang terima Roh Kudus bisa bahasa manusia yang lain, itu tidak tepat. Saudara mendengar dari penjelasan saya tadi di Kisah Rasul pasal 2 itu. Ya. Jadi seseorang itu harus terima Roh Kudus. Pertama, kesaksian keselamatan, materai keselamatan, membuat dia bisa menanggung Yesus, membuat dia bersama Yesus. Dia bisa melakukan pekerjaan sama seperti Yesus lakukan. Ya. Dan itu hanya bisa dikerjakan dengan kedatangan Roh Kudus. Dan karunia pertama, waktu seseorang menerima Roh Kudus, orang itu berbahasa roh. Begitu, saudara. Ya, jadi saudara, seperti yang tadi dikatakan di Lukas, Lukas sudah mengatakan bahwa Bapa sudah mengatakan, Bapa memberi Roh Kudus kepada siapa yang memintanya. Siapa yang mencari, siapa yang meminta, siapa yang mengetuk, baginya diberikan, dibukakan pintu dan diberi. Bapa dunia yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa yang sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang memintanya. Dan itu bagi mereka yang sudah hubungannya dengan Allah sudah pulih dengan darah Yesus. Ya, maka kerinduan supaya Yesus datang dalam diri kita. Tuhan Yesus datanglah segera, datanglah, masuklah dalam roh jiwaku Tuhan Yesus. Aku minta supaya Roh Kudus datang. Itu harus ada kerinduan dalam diri kita, saudara. Sama seperti waktu Petrus menyampaikan kabar baik, bersaksi mengenai Yesus, mengenai kematian Yesus, kedatangan Yesus 2000 tahun lalu dan kematiannya. Ya, terus dia terangkat dan kabar pertobatan, semua orang harus bertobat di dalam namanya, nama Yesus. Waktu itu Kornelius buka hati, Roh Kudus datang. Apa bukti Roh Kudus datang? Dia berbahasa roh, saudara. Ya, jadi penjelasan yang paling dasar, yang umum nih, mengenai bahasa roh, ini yang sering tidak bisa dijabarkan oleh sebenarnya orang Kristen pada umumnya. Ya, ada 3 kelompok kan, ada yang mereka ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang malah menghujat Roh Kudus, begitu. Ya, jadi orang percaya harus menerima Roh Kudus karena roh jiwanya ada darah Yesus dan bakti Yesus. Dan bukti pertama Roh Kudus datang, karena yang pertama adalah orang itu berbahasa roh. Bahasa roh itu artinya rohnya bisa berkata-kata kepada Allah, rohnya bisa berkata-kata langsung kepada Allah melalui Roh Kudus, gitu ya. Dan Roh Kudus itulah yang menghubungkan antara orang percaya dengan Bapa. Maka firman Yesus dia bisa ngerti, bisa tanggung, bisa taat, saudara. Begitu. Ya, itu yang membedakan antara orang Kristen yang tidak terima Yesus, tidak terima Roh Kudus, dengan kata lain dia hanya menjadi orang yang hanya berseru memanggil nama Tuhan di 1 Korintus pasal 1 ayat 2 itu, ya, dengan saksi Yesus. Saksi Yesus itu adalah orang yang menerima kedatangan Roh Kudus, saudara. Ya, jadi daripada saudara tidak ngerti ikut-ikutan menghujat orang yang menerima Roh Kudus dan berbahasa roh, ya, nanti saudara akan dihakimi, ya. Lebih baik saudara baca Alkitab benar-benar dan rindu supaya Yesus benar-benar datang dalam hati saudara. Ya, hanya dengan pertobatan, mengakui Yesus Kristus anak Allah dan merindukan kedatangan Roh Kudus, seseorang benar-benar bisa menerima Roh Kudus datang dalam diri dia. Dan karunia pertama adalah bahasa roh. Begitu saudara, ya. Jadi semoga penjelasan ini walaupun mungkin agak panjang, tapi semoga bisa membuat saudara makin rindu akan Yesus, ya. Bahwa Yesus benar loh anak Allah, ya, benar loh dia Kristus. Itu hanya disaksikan oleh Roh Kudus dalam diri saudara, gitu, ya. Sebelum saya tutup, cuma sedikit saudara mau saya tambahkan, perbedaan orang perjanjian lama dengan orang perjanjian baru cuma satu, saudara. Kalau orang perjanjian lama, dia taat hukum Taurat, dia saleh, dia secara tubuh bisa sehat, ya, dia secara tubuh bisa kaya, gitu, ya. Itu hukum Taurat Musa, ya. Maka kalau orang yang sakit kusta dikata terkutuk, gitu, ya. Tapi kalau orang kusta pada waktu itu bertemu Yesus, dia sembuh kan, gitu, ya. Itu artinya terjadi tanda-tanda heran, gitu, ya. Jadi kalau jemaat perjanjian lama taat hukum Taurat Musa, kalau jemaat perjanjian baru taat pada Yesus atau memberi wibawa kepada firman Yesus. Apa yang membuktikan kita ini orang Kristen? Roh Kudus harus datang dan saksikan iman kita dan akui iman kita dengan apa? Tanda-tanda heran. Gitu.
Jadi yang Yesus katakan di Yohanes 14, pekerjaan yang aku lakukan, kamu akan lakukan. Ya, Tuhan Yesus menyatakan nama Yesus membinasakan perbuatan iblis gitu. Ya, Tuhan Yesus menyaksikan Allah yang hidup itu. Ya, maka waktu seseorang itu benar-benar menerima Roh Kudus dan dia taat seluruh perintah Yesus, maka dia akan mengalami Allah yang hidup itu. Artinya tanda dan tanda-tanda heran itu menyertai orang percaya. Itu saudara. Itulah jemaat perjanjian baru, itulah jemaat Kristus yang sejati. Apakah saudara menyatakan tanda itu? Apakah saudara menerima Roh Kudus? Ya. Nah, ini yang saudara harus benar-benar tahu dan harus rindukan gitu. Kalau saya dan istri saya, kami jelas, kami tahu Yesus ada dalam diri kami karena kami mengalami firman, mentaati firman, dan kami mengalami tanda dan tanda-tanda heran. Ya, siapa yang bekerja? Bukan karena kita orang saleh, bukan karena kita orang pintar, tapi karena Yesus yang datang sebagai Roh Kudus dalam diri saya dan istri saya, maka kita pun menyaksikan Yesus itu. Ya, maka hari ini pun kita bekerja ya. Bekerja artinya melalui apapun gitu. Lewat YouTube juga kita bersaksi bahwa benar loh Yesus Kristus anak Allah begitu. Semoga saudara buka hati, membiarkan Allah masuk ke dalam roh jiwa saudara dan bekerja. Ya, yang penting iman saudara sesuai dengan kehendak Allah, ya, sesuai firman, dan Roh Kudus datang, saudara. Karena Roh Kudus itu harus datang dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ya, semoga penjelasan saya dan istri saya dan firman-firman yang ada bisa membuat saudara mengerti. Ya, oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, sebelum kita berdoa ya. Bapa, kami berterima kasih karena kami walaupun penuh kelemahan dan kekurangan, tapi kami ada Yesus yang datang sebagai Roh Kudus dalam roh jiwa kami. Terima kasih karena darah Yesus dan nama Yesus. Bapak, saya dan istri saya hanya hamba yang benar-benar kecil, yang sebenarnya tidak layak dan tidak mampu. Tetapi karena darah Yesus dan Roh Kuduslah yang dalam roh jiwa kami menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah, biarlah Bapak melalui pelayanan ini juga mereka yang mendengar membuka hati. Biarlah setiap mereka menyadari bahwa mereka keberadaan roh jiwa. Dan mereka tanpa darah Yesus, bakti Yesus di kayu salib, tanpa pengakuan Yesus Kristus anak Allah, mereka sesungguhnya ada yang dibuang oleh Engkau. Karena itu Bapak, biarlah mereka membuka hati, menerima Yesus, sehingga mereka menerima damai sejahtera. Bapak, biarlah mereka juga merindukan supaya Yesus datang dalam roh jiwa mereka, supaya Roh Kudus bisa datang dalam roh jiwa mereka. Roh Kudus datang yang membawa namamu, nama Yesus, itu dinyatakan dalam roh jiwa mereka, Bapak. Bapak, biar sesi ini juga membuat mereka semakin rindu untuk mengalami Engkau, Bapak. Biarlah kehendak-Mu yang sudah digenapi oleh Yesus dan yang disaksikan Roh Kudus terjadi dan tergenapi melalui mereka semua. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya pikir ini sesi iman dasar ya. Walaupun mungkin penuh kekurangan, tapi kita berharap supaya saudara benar-benar bisa mengalami Yesus. Kita akan berjumpa pada topik yang lain ya. Nanti kita akan bagikan kepada saudara apabila sudah siap ya. Oke, saudara, kita ketemu pada sesi yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati.